Cina tuh terlibat sama urusannya Rusia dan Korut, dan mereka nganggap kalau ketiga negara ini bakal ngelakuin latihan gabungan buat siap-siap perang. After the North Korean dictator named the South, rather than the US, as his enemy number one. Justru Amerika, Jepang, sama Korsel yang mau nyerang Korut, menurut dia gitu. Kemarin kan kita baru ngebahas penghancuran monumen reunifikasi di Korut ya, yang nandain kalau Kim Jong-un tuh udah serius, nggak bakalan pernah mau nyatu lagi sama Korsel. Nah pas banget nih, beberapa waktu belakangan ini mulai rame nih berita-berita soal pertemuan-pertemuan yang terjadi antara pihak Korut sama Rusia, pertemuan antara Kim Jong-un sama Putin. Dan yang bikin makin rame soalnya transaksi militer antara Korut sama Rusia yang terjadi di pertemuan itu akhirnya tuh keungkap ke publik. Dan gara-gara ini jadinya banyak yang mikir, jangan-jangan kerjasama ini bakalan memicu perang antara dua blok nih. Wah, apa iya? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas kerjasama antara Korut sama Rusia. Apa sih tujuan sebenarnya di balik kerjasama ini di Learning by Googling? Oke, kalau menurut Time, sejak bulan Juli 2023 sebenarnya udah terjadi tuh pertemuan antara pihak Korut sama Rusia. Cuma waktu itu masih petinggi-petinggi yang didelegasiin aja yang ketemu, belum presiden sama presiden. Dan awalnya kabar ini tuh diungkapnya sama Badan Intelijen Nasional Korsel yang bilang kalau Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu, datang ke Pyongyang buat ketemu sama Kim Jong-un, buat nawarin aliansi militer. Tapi ya udah, ketahuannya itu doang. Pokoknya mereka ketemu aja. Hasil pertemuannya apa itu nggak dipublikasikan sama sekali. Tapi terus buat nanggepin kabar ini, akhirnya Duta Besar Rusia untuk Korea Utara, Alexander Matsegora, dia bilang ke media Rusia kalau Rusia tuh ngerasa kayaknya langkah yang tepat nih buat ngajakin Korut join ke latihan militer gabungannya Rusia sama Cina. Biar mereka nih nggak kayak dikepung sendiri. Jadi kalau Korsel latihan gabungannya sama Amerika sama Jepang kan, nah Korut tuh diajakin juga sama Rusia dan Cina. Dan kalau ini diain sama Korut, jadi makin berasa tuh kalau ada dua kubu yang berbeda di semenanjung Korea. Apalagi dua kubu ini kan dianggap sebagai segitiga strategis di Asia kan, khususnya di Asia Timur. Kubu kanan ada segitiga Amerika Korsel Jepang, kubu kiri ada segitiga Cina Rusia Korut. Ini galak-galak semua loh ini loh. Nah, kalau menurut Al Jazeera, setelah Sergei Shoigu datang ke Korut di bulan Juli 2023 tadi, akhirnya di bulan Septembernya gantian Kim Jong-un yang datang ke Rusia buat nemuin Vladimir Putin. Dan dengan dua presidennya ketemu gini, itu kan artinya pembicaraan sebelumnya yang di Pyongyang, yang hasilnya nggak dipublikasikan, itu kan berarti berjalan dengan lancar kan? Berarti artinya ini kan Kim Jong-un setuju nih buat nerima tawaran kerjasama dari Rusia. Makanya dia mutusin buat ketemu langsung sama Putin. Dan disebut pertemuan mereka berdua ini kemungkinan besar tuh ngebahas kerjasama militer dan bantuan Rusia buat program satelit mata-matanya Korut. Tapi ya so far ini masih dugaan-dugaan doang ya. Soalnya yang harus kita tahu sejak pertemuan itu, sama sekali nggak ada pihak ofisial dari Korut ataupun Rusia yang ngekonfirmasi tentang kabar yang beredar soal kesepakatan mereka, termasuk soal satelit mata-mata tadi. Tapi terus jadi banyak nih pihak yang meyakini kalau kabar kesepakatan ini tuh emang bener. Soalnya ada satu pihak yang ketar-ketir banget abis Korut sama Rusia ketemu. Dan ya siapa lagi pihak ini kalau bukan Amerika sama Korsel. Apalagi sekarang Korsel kan udah ditandain sebagai musuh utamanya Korut, sebagai musuh nomor satunya Korut, ngegeser Amerika dari urutan paling atas. Kim Jong-un has decided to go to war. That was the shocking conclusion of a respected think tank last month after the North Korean dictator named the South, rather than the US, as his enemy number one. Bahkan saking ketar-ketirnya, Korsel tuh sampai ngedesak PBB buat ngelakuin sesuatu loh, buat nyegah Korut biar nggak ngelakuin macem-macem. Terus selain itu, Korsel sama Amerika mereka juga ngadu ke PBB. Mereka nyebut kalau ada transaksi senjata rahasia antara Korut sama Rusia buat nyerang Ukraina. Yang mana kalau emang beneran ada, ya itu berarti mereka ngelanggar resolusi dan sanksi PBB. Soalnya harusnya nggak ada tuh 2 negara atau lebih yang transaksi senjata buat nyerang negara lain. Itu harusnya nggak boleh tuh. Makanya kalau ini bener kejadian, berarti Korut sama Rusia tuh harus dihukum. Kalau bener. Tapi di sini juru bicara Rusia, Dmitry Peskov, di tanggal 17 Oktober 2023, dia ngebantah semua tuduhan itu. Dia bilang, Amerika tidak pernah memberikan bukti apapun atas tuduhannya. Rusia hanya menjalin hubungan baik saja dengan Pyongyang. Nah, ngelihat tuduhannya dibantah kayak gitu, di tanggal 18-nya, Matt Miller, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, dia tuh langsung bilang, Amerika Serikat akan mengambil langkah apapun yang kami bisa untuk menerima pertanggungjawaban. Jadi ya mereka berdua tuh emang berasa panas banget ya. Yang satu ngotot nuduh, yang satu ngotot ngebantah. Providing weapons to Russia
for use on the battlefield to attack grain silos and the heating infrastructure of major cities as we head into winter, to try to conquer territory that belongs to another sovereign nation. This is not going to reflect well on North Korea, and they will pay a price for this. Dan setelah berbulan-bulan saling bantah saling nuduh, akhirnya di bulan Januari 2024, kalau menurut The Guardian, setelah berbulan-bulan suuzon doang, akhirnya satelit Inggris tuh berhasil nangkep bukti transaksi senjata antara Rusia sama Korut. Citra satelit ini nunjukin kalau dari bulan September 2023 sampai Desember 2023, ada 3 kapal kontainer berisi artileri yang dikirim dari Korut ke Rusia buat ngebantu Rusia dalam perang Ukraina. Jadi dari sini tuduhan Amerika sama Korsel makin kuat nih. Soalnya udah ada tuh temuan satelit yang ngeliatin kalau Korut sama Rusia terbukti ada transaksi senjata yang dipakai buat nyerang Ukraina. Terus kabar ini juga makin diperkuat sama tanggapan dari Menteri Pertahanan Korea Selatan Shin Won-sik di tanggal 26 Februari 2024 kemarin. Di situ Shin Won-sik bilang kalau sejak September Korut tuh emang udah ngirimin sekitar 6.700 kontainer yang berisi jutaan amunisi ke Rusia. Dia bilang kemungkinan kontainer-kontainer itu tuh ngangkut antara lebih dari 3 juta peluru artileri 152 mm atau 500.000 peluru 122 mm. Atau ya bisa juga campuran dari kedua peluru itu yang jumlahnya lebih dari 1 juta. Banyak amat ya. Terus Shin Won-sik juga bilang, sebagai imbalan atas bantuan peluru ini, Rusia tuh jadi ngirimin berbagai macam barang ke Korut. Mulai dari makanan, sembako, bahan bakar, bahan bangunan, sampai suku cadang yang digunain buat ngebikin senjata di Korut. Terus selain itu, kayak yang tadi gue bilang, Rusia juga ngebantu Korut dalam ngeluncurin satelit mata-mata pertama mereka di bulan November 2023. Dan mereka juga nyediain alat penangkal nuklir di lautan. Sama Rusia juga ngasih bantuan dalam bentuk teknologi pesawat terbang dan mobilitas darat. Jadi ya banyak juga ya timbal balik yang dikasih sama Rusia ya. Nah kalau menurut GIS Report disebut imbalan yang dikasih Rusia ke Korut yang banyak ini tuh ngebikin negara-negara musuh jadi makin khawatir. Khawatir kenapa? Soalnya Korut sendirian doang selama ini aja kan udah serem banget kan, udah agresif banget kan. Salah dikit ancamannya nuklir. Nah apalagi sekarang udah di backing sama Rusia di bidang teknologi persenjataan, berpotensi makin horor kan Korut ini. Soalnya kalau beneran ada nih, bantuan program satelit militer tadi tuh bisa ngebikin penargetan kekuatan nuklir dan rudal balistik Korut tuh jadi makin presisi, jadi makin tepat sasaran. Terus selain itu, kalau Korut beneran punya teknologi penangkal nuklir, itu tuh bakal ngebikin mereka jadi bisa nyerang tapi nggak bisa diserang. Ini kan serem banget ya. Jadi kalau bantuan-bantuan tadi beneran kejadian, ini jatuhnya Korut nih kayak di buff total nih sama Rusia. 김정은 동지께서는 세르게이 쇼이구 동지에게 노동당 제8차 대회가 제시한 국방발전 계획에 따라 연구 개발 생산되어 최근 시기 조선인민군이 장비하고 있는 무기 전투 기술 기재들에 대하여 소개하기. Tapi di sini kalau menurut International Institute for Strategic Studies atau IISS disebut, walaupun Rusia ngebantu banyak hal terkait pertahanan Korut, tapi kecil kemungkinan mereka bakal ngebantu Korut dalam ngembangin senjata nuklir, senjata biologis, dan senjata kimianya Korut. Soalnya disebut Rusia juga sebenarnya nggak suka sama Korut yang nggak stabil, mereka juga nggak suka sama Korut yang agresif. Makanya Rusia jadinya cuma bakal ngebantu Korut di pertahanan negaranya aja, tapi nggak akan ngebantu soal senjata-senjata pembunuh massalnya. Atau ya simpelnya masalah pertahanan Rusia mau bantu, tapi masalah penyerangan itu nggak sama sekali tuh. Soalnya ya balik lagi, Korut tuh susah banget ditebak kan, bisa aja sekarang dia A, besoknya jadi B. Sering kan Korut kayak gitu kan. Jadi takutnya kalau Rusia ngebantu ngasih teknologi atau pengetahuan tentang senjata nuklir, kimia, dan biologis tadi, ngerinya suatu saat itu malah bakal dipakai sama Korut buat nyerang mereka, buat nyerang Rusia. Ketika ada gesekan sekecil apapun. Ya takutnya Rusia malah senjata makan tuan nih. Tapi untungnya kalau menurut CNN, 5 petinggi militer Amerika bilang kalau dari pengamatan dan informasi yang mereka dapat, belum ada tuh tanda-tanda yang nunjukin Korut lagi nyiapin serangan ke Korsel. Atau tanda-tanda Korut lagi ngelibatin provokasi-provokasi yang ngelibatin senjata nuklir. Untungnya gelagat-gelagat ke situ tuh belum ada. Jadi ya buat sekarang, Korsel sama Amerika, sama Jepang juga pastinya ini mereka masih bisa bernapas lega nih. Tapi terus di saat lagi nggak ada tanda-tanda gerakan berbahaya dari Korut, sekarang malah pihak Rusianya nih yang ngeluarin tuduhan. Tuduhan apa? Jadi kalau menurut AP News disebut, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, dia tuh bilang kalau sebenarnya malah Amerika, Korsel, sama Jepang yang lagi siap-siap buat nyerang Korut. Jadi selama ini orang-orang takutnya kan Korut nyerang Korsel kan, padahal enggak. Padahal justru sebaliknya kalau menurut Rusia, justru Amerika, Jepang, sama Korsel yang mau nyerang Korut. Menurut dia gitu. Apalagi kata Lavrov, Korselnya makin hari makin nunjukin sikap bermusuhan sama Korutnya. Dan Jepang, mereka juga malah minta Amerika buat ngebangun infrastruktur NATO di wilayah mereka, di perairan Jepang sama semenanjung Korea. Waduh.
Both leaders have pledged to strengthen their partnership. Earlier in the day, the NATO chief paid a visit to the Iruma Air Base, where he met Japanese defense troops and thanked Tokyo for the planes and the cargo capabilities that it is providing to Ukraine. Tapi kalau menurut JS Report, walaupun kelihatannya ngeri banget, kemungkinan hubungan antara Rusia sama Korut ini tuh bukan hubungan jangka panjang. Hubungannya tuh lebih ke cuma sebatas kerjasama transaksional aja, di mana Korut ngebantu Rusia dengan ngasih peluru buat perang di Ukraina, dan Rusia ngebantu pertahanan dan satelitnya Korut. Udah gitu doang tuh. Jadi nggak ada tuh Korut sama Rusia, mulai sekarang kita bersaudara. Kita pokoknya akan saling bantu sampai dunia kiamat. Nggak gitu. Pokoknya ya cuma kerjasama win-win aja udah. Soalnya selama ini kan yang jadi mitra utamanya Korut tuh Cina kan. Cuma kalau Cina tuh mereka kan cenderung lebih hati-hati. Mereka nggak mau tuh ngambil resiko terjadinya perang di wilayah mereka atau di sekitar wilayah mereka. Makanya selama ini Cina kan cukup ngebatasin bantuan mereka ke Korut kan. Termasuk ngebatasin akses Korut dalam mengembangin senjata nuklirnya. Nah di saat Cinanya begitu, tiba-tiba datang nih Rusia nih, negara yang Korut ngelihatnya sikap Rusia tuh lebih mirip mereka daripada Cina. Korut ngerasanya Rusia tuh nggak sehati-hati Cina, dan Rusia juga termasuk negara yang berani dan agresif kan. Mereka berani kan nantangin musuh-musuhnya dan ngambil tindakan yang menguntungkan mereka. Nah gara-gara tindak tanduk Rusia yang kayak gitu, Korut ngelihatnya, wah Rusia mirip kita banget nih. Jadi bener-bener Korut ngelihatnya Rusia tuh bisa jadi mitra yang lebih baik buat kebutuhan mereka sekarang dibanding Cina. Dan hubungan segitiga strategis antara Korut, Rusia sama Cina ini nih sekarang nih emang nimbulin tanggapan dan pendapat yang beda-beda di antara para analis. Di satu sisi, kayak yang udah disebut di awal tadi, ada pihak yang nganggep kalau Cina tuh terlibat sama urusannya Rusia dan Korut, dan mereka nganggep kalau ketiga negara ini bakal ngelakuin latihan gabungan buat siap-siap perang. Tapi di sisi lain, kayak yang barusan, ada juga yang bilang kalau urusan Korut sama Rusia tuh ya cuma transaksional aja dan gak ada kaitannya sama Cina sama sekali. Dan buat yang berpendapat kayak gini tuh contohnya Robert Manning, peneliti senior di Stimson Center's Reimagining US Grand Strategy Project. Kalau menurut dia, Cina tuh sebenarnya juga nggak suka sama Korut, dan Cina nganggep kalau Putin tuh udah ngeganggu kestabilan di semenanjung Korea dengan menjalin kerjasama dengan Korut. Dan dengan Rusia ngebantu Korut dalam bidang pertahanan sama satelit, itu artinya Rusia tuh udah ngedukung program rudal dan nuklirnya Kim Jong-un. Ya, walaupun secara nggak langsung yang ngebantu di bagian itunya ya, tapi ya tetap Cina nggak suka tuh ngeliat itu. Soalnya di antara negara-negara Asia Timur lainnya, Cina tuh termasuk negara yang menyukai kestabilan kan. Mereka mikirnya kalau mau perang ya udah mending perang ekonomi aja. Nggak usah lah perang pakai senjata-senjata gitu, apalagi pakai nuklir. Dan menurut Manning, demi ngejaga kestabilan di wilayahnya, Cina tuh bakal minta bantuan dan kerjasama ke Amerika, bukannya malah gabung sama Korut dan Rusia. Ini plot twist abis ya kalau beneran kejadian ya. Tapi ya balik lagi, itu semua kan masih sebatas prediksi-prediksi pengamat ya. Buat fakta di lapangannya sampai sekarang, Cina tuh masih belum ngambil langkah apa-apa. Bener-bener belum ada tanda-tanda Cina bakal gabung ke kubu yang mana. Entah gabung sama Rusia Korut atau Amerika Korsel, itu belum kelihatan tuh Cina arahnya mau kemana. Tapi terus kalau menurut Ken Gao, spesialis analis musuh senior di Center for Naval Analysis, dia bilang, kenapa Cina belum ngambil langkah mau mihak yang mana? Soalnya Cina tuh takut. Kalau mereka milih salah satu pihak, takutnya itu malah berimbas negatif ke mereka sendiri. Misalnya, Cina akhirnya milih buat gabung sama Korut sama Rusia aja. Nah, Cina tuh takut kalau Korut sama Rusia ngelakuin provokasi lebih jauh, nantinya Amerika tuh bakal ngambil aksi. Dan karena Cina udah satu blok sama Rusia sama Korut kan, takutnya itu nantinya bakal bikin Cina yang kena imbasnya. Dan keadaan kayak gini juga berpotensi kalau misalnya Cina milih buat gabung sama Amerika dan Korsel. Itu bisa aja mirip-mirip tuh. Cina gabung Amerika Korsel provokasi terus sampai Rusia sama Korutnya gerah, akhirnya mereka nyerang, malah Cina yang kena imbasnya. Nah, karena nggak mau kestabilan mereka terganggu, akhirnya ya Cina lebih milih buat nggak ikut campur di sini. Ya, masuk akal sih ya. The visiting dignitaries who were announced on North Korean state television also include Chinese Communist Party Politburo member Lee Hong-jong. The visits come as Pyongyang looks to deepen its ties with Beijing and Moscow, finding common ground in their rivalries with Washington and the West. Jadi ya itu ya analisa sikap masing-masing negaranya. Cina tetap diem, soalnya kalau sampai terjadi apa-apa, mereka nggak mau terlibat. Dan Rusia, walaupun sekarang mereka lagi ngejalin kerja sama Korut, tapi mereka tetap nggak mau punya urusan jangka panjang sama Korut. Apalagi sampai ngebantu persenjataan nuklirnya Korut. Itu nggak mau tuh Rusia tuh. Tapi walaupun gitu, walaupun ada perbedaan sikap, ketiga negara itu tuh bakalan tetap saling support. Contoh saling supportnya tuh, kalau menurut 38 North disebut, Cina sama Rusia tuh kan mereka jadi anggota Dewan Keamanan Tetapnya PBB ya, yang punya hak veto. Buat
sobat yang mungkin belum tahu, hak veto tuh hak buat ngebatalin putusan, ketetapan, rancangan peraturan undang-undang atau sanksi yang dikasih sama PBB ke suatu negara. Dan di sini dua negara ini, Cina sama Rusia, mereka tuh sering ngegunain hak veto mereka buat ngebebasin Korut dari hukuman berat atau sanksi tambahan yang dikasih sama Amerika. Jadi Korut nih sering lolos ya gara-gara itu, gara-gara dua negara ini yang sering ngasih hak veto mereka buat Korut. Jadi ya walaupun saling hati-hati nih, tapi tetap saling ngejaga juga bertiga ini ya. Unik juga nih hubungannya. Dan ya buat kedepannya hubungan ketiga negara ini, khususnya Korut sama Rusia, itu tuh masih belum pasti bakal kemana arahnya. Yang jelas kalau Putin terus ngebantu Korut dalam hal militer dan pertahanannya, apalagi kalau tiba-tiba sampai ngebantu persenjataan nuklirnya, itu jelas bisa bahaya. Dan kalau sampai Korut, Rusia sama Cina beneran ngelakuin latihan militer gabungan buat ngimbangin latihan gabungannya Korsel Amerika sama Jepang, ini bisa-bisa ke depannya nanti tuh bakal ada perang yang pecah di sana, di antara dua kubu ini. Ya kebayang kan, yang ini flexing kekuatan militer, yang ini flexing kekuatan militer, provokasi terus, tahu-tahu ada yang panas, perang aja. Tapi ya soal tawaran Rusia yang ngajakin Korut buat gabung sama militer Rusia Cina juga, sampai gue bikin video ini, itu belum ada info selanjutnya ya. Apakah tawaran itu diterima atau ditolak sama Korut, itu belum ada tuh kelanjutannya tuh. Soalnya selama ini, kalau lu ingat, Korut tuh kan selalu megang prinsip Three Charters, yang nolak intervensi asing dalam reunifikasi. Cuma masalahnya itu kan dulu, waktu reunifikasi masih jadi harapan. Waktu bersatunya Korut sama Korsel tuh masih jadi harapan. Nah sekarang setelah monumen reunifikasi dihancurin, bisa jadi Korut tuh berubah pikiran dan malah nyari aliansi juga buat ngimbangin Korsel. Ya ini kita lihat aja lah ya ke depannya bakal gimana ya. Tapi sih gue ngarepnya ya semoga nggak ada apa-apa lah. Ngerinjir. Tapi kalau menurut lu ini arahnya bakal kemana nih? Bakal gimana nih? Silahkan komen. 적들이 감히 우리 국가에 대고 무력을 사용하려 든다면 역사를 갈아치울 영단을 내리고 우리 수중의 모든 초강용을 주저없이 동원하여 적들을 끝내버릴 것입니다. Oke, sekian review kali ini tentang Rusia sama Korut yang sekarang tuh lagi mesra-mesranya tuh. Kalau lu merevisi kayak gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu nambahin di video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Hoa mày la 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 non